anggota tim di Eris Pro itu waktu itu saya sudah menambahkan di Eris Pro-nya, tapi kayaknya belum diverifikasi ya sama pihak Eris Pro. Mungkin langkah selanjutnya seperti apa? Kemudian yang kedua, klaim publikasi itu di rank tahun kontrak pertama itu dihitungnya per kontrak itu kita submit atau udah publish gitu loh. Kalau misalnya eh, kebetulan alhamdulillah saya udah terbit untuk publikasi yang di tahun pertama ini. Nah ini eh, ngeklaimnya tuh dimasukkan di Februari ini atau di selanjutnya atau sebelumnya gitu. Mungkin itu saja. Yang ketiga, eh, ini yang klaim progres kegiatan ini saya baru sampai ke persiapan teknis. Misalnya baru koordinasi cara online dengan tim itu apakah itu bisa dilakukan untuk pelaporan, mengingat itu kan istilahnya belum menyerap dana itu ya, istilahnya baru via Zoom aja. Yang selanjutnya terkait ini Bu, pencairan dana ini, apakah kita bisa istilahnya sistemnya rembes, misalnya kan kalau misalnya menunggu, saya udah mengajukan di awal Februari atau Februari, awal Februari itu sampai sekarang itu masih proses pengadaan ya. Itu maksud saya, eh, apa kita istilahnya bisa membeli bahan dulu nanti dirembes atau seperti apa gitu. Mungkin begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasidi. Untuk yang pertama tadi Pak, yang pergantian anggota, nanti coba saya cek kembali ya Pak. Jadi sebetulnya kan itu memang harusnya data dimasukkan dahulu ke web pendanaan. Hmm. Namun, nah ini saya jadinya mohon informasi juga Pak Panji. Jadi kalau misalkan data itu sudah terkirim ke Iris Pro begitu ya, nah setelah itu baru Ketua Periset ini mengajukan penambahan atau pengurangan anggota. Ini kan berarti kan datanya memang masih tersimpannya di web pendanaan begitu ya. Nah ini mungkin nanti saya mau informasi juga ya dari tim LPDP, apakah ini harus seperti dikirim ulang datanya atau bagaimana Pak Panji mungkin bisa. Ya, ya terkait dengan eh, penambahan anggota ini masuknya dalam kategori perubahan data, Mbak Nungki dan Bapak Ibu peneliti sekalian. Hmm. Jadi segala macam perubahan data yang terjadi pada kegiatan riset Bapak Ibu sekalian itu masuknya nanti ada modul data change di Eris Pro. Nah, ini eh, yang melakukan ini contohnya di halaman detail detail kegiatan riset ya. Nanti kan ada kontraknya, ada pencairannya, ada Hmm. pelaporan, monitoring dan seterusnya. Nah, di bagian bawah itu ada menu data change. Nah, inilah nanti Oh. yang akan digunakan oleh ketika terjadi perubahan data. Dalam hal ini tadi ada penambahan anggota ya. Nah, nanti di sini yang mengaktifkan adalah dari BRIN selaku analis, selaku PMO ya. Nanti tahapannya kalau terkait dengan penambahan anggota, anggotanya silahkan buat akun dulu, Bapak, di Eris Pro. Di Eris Pro LPDP silahkan buat akun dulu di halaman depan nanti ya, di sini. Nah, di sini ada create account, di halaman loginnya, silakan create account. Kemudian nanti Mbak Nungki ataupun nanti teman-teman BRIN yang memang menjadi pendamping di proposal riset Bapak itu nanti bisa melakukan aktivasi atau inisiasi ya Hmm. proses perubahan data seperti itu. Jadi buat buat akun dulu anggotanya, kemudian sertakan surat biasanya ya, ada surat resminya, nanti diunggah suratnya sebagai dasar perubahan datanya. Dan nanti selanjutnya akan dilakukan oleh rekan-rekan di BRIN, gitu Pak. Begitu Mbak Baik. Nuki. Baik, terima kasih Pak Panji. Nah, mungkin begitu ya Pak Rasidi. Jadi mungkin nanti apa namanya kami coba cek dahulu sudah sampai mana untuk yang pergantian itu. Nanti mungkin paralel Bapak bisa membuat akun ya, tim Bapak yang akan apa namanya
ditambah itu membuat akun juga di Iris Pro begitu. Jadi nanti kalau sudah jadi bisa langsung kami masukkan ke data change tersebut. Begitu. Baik, Eh, terima kasih. Tadi untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga tadi sebenarnya terkait dengan luaran ya Pak ya. Iya, Kalau untuk luaran yang Bapak sampaikan sudah selesai itu mungkin mohon diperhatikan juga Pak bahwa misalkan itu memang pengumpulan datanya termasuk di dalam jangka waktu kontrak RIM 4 ini. Kemudian yang ketiga tadi apa ya Pak? Mohon maaf saya agak lupa. Sebelum yang reimburse tadi Pak. terkait ini apa namanya klaim, saya kan karena dana belum cair, progresnya kan baru baru sebatas koordinasi kegiatan untuk persiapan teknis itu, apakah itu bisa dilaporkan atau untuk progresnya atau seperti apa gitu? Oh iya, baik Pak. Kalau untuk yang isian di detail report tadi bisa Pak gitu. Jadi memang semua Hmm. kegiatan yang terkait dalam kegiatan riset Bapak itu tetap dapat dilaporkan gitu ya. Walaupun mungkin Hmm. tidak terkait secara langsung gitu. Misalkan untuk status jurnalnya atau status patennya begitu. Nah, kemudian untuk yang reimburse tadi itu memang kami sarankan itu juga dikomunikasikan di pihak internal atau lembaga Pak Rasidi ya Pak ya. Jadi kalau untuk reimbursement-nya sendiri sebetulnya bisa gitu karena kan memang untuk proses pencairan anggarannya itu pasti berjalan gitu kan. Jadi memang sudah cair gitu. Tapi untuk proses atau mekanisme reimburse-nya, nah ini mungkin Bapak Rasidi bisa sampaikan ya ke lembaganya gitu. Mungkin bagaimana mekanisme detailnya begitu. Begitu Pak Rasidi. Oh, baik, baik, terima kasih Bu Nungki. Baik, terima kasih Pak Rasidi, mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya dengan Pak Abdullah Mujahid, dipersilakan. Izin Pak Anto, apakah boleh menambahkan sedikit? Oh, dipersilakan Pak Pur. Oke, saya mohon maaf kamera saya nggak bisa saya buka ini. Oke, tadi melanjutkan yang Pak Rasidi tadi mungkin ada hal yang perlu kita perhatikan ya Pak Rasidi dan Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan klaim untuk luaran, publikasi dan seterusnya. Ini yang bisa diklaim itu adalah publikasi yang dihasilkan dalam periode pendanaan riset ya, dan tentu ini adalah terkait dengan kegiatan risetnya. Jadi kalau misalnya publikasi itu dihasilkan sebelum periode pendanaan, itu tidak bisa diklaim sebagai capaian dari kegiatan riset. Dan yang kedua terkait dengan reimbursement, betul tadi dapat dilakukan reimburse ya. Namun demikian sebenarnya kita sangat mendorong dengan adanya kita bisa mengajukan pencairan tahap pertama segera setelah kontrak ditandatangani. Itu sebenarnya kita ingin mengurangi ya apa namanya penggunaan dana dari para peneliti. Namun demikian kalau misalnya proses pencairan memang belum selesai, diperkenankan untuk melakukan reimbursement. Dan pendanaan untuk yang reimbursement tadi harus tetap di dalam periode pengeluarannya itu dalam periode pendanaan riset. Jadi misalnya kalau tadi kontraknya per tanggal 27 November misalnya tahun 2023, maka belanja yang dilakukan reimbursement itu adalah yang dilakukan mulai tanggal 27 November 2023. Jadi kalau misalnya belanjanya di Juli tahun 2023 itu tidak masuk di dalam periode pendanaan, maka hal itu tidak dapat dilakukan reimbursement. Mungkin tambahan saya itu Pak Anto, Bu Nungki, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwana. Selanjutnya dipersilakan Pak Abdullah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 pertanyaan, Pak, yang saya akan ajukan. Yang pertama itu, Pak, apakah setiap item di RAB, di proposal kita, itu pelaporannya itu harus persis sama, Pak? Setiap item-itemnya. Kebetulan kampus kami baru pertama kali UIN Araniri, dan saya juga baru tahun pertama, jadi belum ada pengalaman sama sekali. Karena mungkin di lapangan nanti misal pembelian bahan tertentu ternyata kita siapkan sekian kuantitasnya, tapi ternyata perkembangan riset bisa lebih atau kurang.
Apakah itu memang dimungkinkan? Kemudian yang kedua, menyambung tadi di pertanyaan sebelumnya, dua sebelumnya, bahwa ketika accepted tidak tercapai di akhir kontrak, kita bisa mengusulkan berdasarkan peninjauan reviewer bahwa ada delay pemenuhan item indikator kegiatan. Nah, apakah itu menjadikan peneliti itu di blacklist untuk pencairan tahun setelahnya, Pak? Apakah itu akan bermasalah untuk mendapatkan periode tahun kedua misalnya? Misal kita tidak bisa accepted di 12 bulan, kita minta delay 3 bulan seperti yang disampaikan Bu Nungki tadi, kemudian diterima, apakah itu membuat kami di blacklist? Kemudian yang ketiga, jadi di kebijakan kampus kami itu, ini pertama kali sih dengan adanya dana BRIN masuk ke kampus, kami ada kebijakan di dalam kampus bahwa setiap pendanaan yang dilakukan oleh peneliti atau aktivitas kegiatan yang lain yang masuk melalui rekening kampus itu dipotong 4%. Nah, itu kan tidak ada di RAB ya, dan memang tidak diperuntukkan untuk itu. Apakah nanti kampus akan mengembalikan dana itu? Karena kami untuk sementara memang kebijakan di kampus seperti itu. Atau memang ada yang bisa kita lakukan supaya tidak nanti ada beda dengan RAB. Terima kasih, 3 pertanyaan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Hamdan. Jadi untuk yang setiap item di RAB tadi, Bapak, jadi kami juga menyadari ya, jadi mungkin ketika periset menyampaikan item-item atau mungkin kegiatan yang perlu dibiayai di RAB, ini mungkin dalam perjalanan bisa jadi terjadi perbedaan gitu ya, atau mungkin penambahan atau pengurangan gitu, baik bahan maupun kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi memang kami tidak serta-merta saklek gitu ya, harus sama persis begitu. Namun memang kita juga melihat ada komponen-komponen yang sudah Bapak Ibu sampaikan begitu ya. Jadi ini kami harapkan gitu kan tidak terlalu jauh begitu ya. Jadi misalkan mungkin sudah ada komponen bahan sekian, komponen perjalanan sekian gitu, kemudian belanja upah tenaga lapangan sekian gitu. Nah, dimungkinkan terjadinya perbedaan, penambahan atau pengurangan gitu. Tapi kita juga berharap bahwa tetap ada kewajaran gitu ya ketika ada perubahannya gitu. Jadi tidak terlalu mencolok karena itu kan berarti rencana yang Bapak Ibu sampaikan juga terjadinya meleset jauh gitu. Mungkin begitu Pak. Nah, kemudian untuk yang blacklist ini ya sebetulnya kami sampaikan tidak di blacklist ya gitu karena memang Bapak Ibu masih dalam jangka waktu kontrak, jangka waktu kegiatan riset, dan ini kami juga nanti akan meminta penilaian dari reviewer begitu kan, berapa persentase yang sebetulnya mungkin menurut para reviewer itu Bapak Ibu masih perlukan gitu ya untuk mencapai luaran ini sampai 100% gitu. Nah, oleh karena itu maka tadi kami tawarkan beberapa alternatif gitu ya, solusi sampai Bapak Ibu dapat mencapai luaran tersebut gitu. Nah, nanti ketika setelah beberapa solusi itu sepertinya sih kami mulai dari pengalaman sih biasanya selesai begitu ya Pak. Jadi setelah itu dilanjutkan ke tahun berikutnya gitu jika memang Bapak Ibu multi years gitu. Jadi sekiranya memang tidak ada apa ya sesuatu yang mencolok sekali gitu, jadi itu masih dapat dilanjutkan begitu Pak Hamdan. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak, yang dari institusi ya, kalau tidak salah Yang 4%. Ya memang sebetulnya memang di RAB ini atau di anggaran reim kompetisi kami tidak memperkenankan itu ya Pak. Jadi itu memang sudah dicantumkan dalam panduan gitu dan mungkin ada solusi yang bisa kami tawarkan. Mungkin salah satunya adalah kami mungkin memberikan edaran juga nanti untuk terkait penggunaan dana reim kompetisi ini dapat dipergunakan untuk apa saja dan itu tidak termasuk dengan dana pengembangan atau dana pemanfaatan untuk institusi. Mungkin begitu Pak Hamdan. Ya, kalau ada edarannya Bu akan semakin bagus supaya bisa kami sampaikan ke pimpinan Bu ya. Kalau ada edaran dari BRIN misalnya. Kasih Bu ya jawabannya.
baik nambahkan sedikit Bapak. Jadi memang betul bahwa setiap penerima pendanaan itu harus mempertanggungjawabkan semuanya 100% ya. Jadi kalau terima 100, total pertanggungjawaban tetap harus 100. Mungkin di dalamnya sekali ada pemotongan dari institusi misalkan 4 juta seperti itu. Karena itulah angka 4 juta ini harus dilaporkan dan dilampirkan data dukungnya sebagai apa gitu. Tetap delapan itu artinya di siapa yang menerima, kemudian artinya mungkin institusi di sini harus ada kwitansi penerimaan dan seterusnya karena harus ada bentuk dokumen yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian untuk apa ini dibayarkan seperti itu. Monggo silakan. Kami tidak menyarankan dibentuk dengan nama fee ya, fee itu kesannya itu. Tapi apakah sewa peralatan kah, sewa lab atau apa gitu ya. Itu yang mungkin bentuk-bentuk yang masih bisa dimasukkan sebagai item penggunaan pendanaan. Lebih baik kalau kemudian itu ada tarif yang memang secara resmi dikeluarkan oleh institusi, itu akan lebih clear lagi gitu ya. Bahwa ini memang betul-betul tarif untuk sekian lama itu akan lebih mendukung lagi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Pak Abid, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Abid Paripurna. Terkait ada 2 pertanyaan terkait dengan riset indikator report. Yang pertama itu yang tadi masalah pelaporan tiap bulannya. Kontrak kita kan efektif November tahun 2023. Maka sampai dengan Februari ini berarti kita langsung ngisi 3 bulan pertama ya Pak. Itu pertanyaan saya. Jadi kita langsung ngisi bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3. Itu seperti apa? Kemudian yang kedua terkait dengan indikator report saya itu jurnal internasional. Apakah di jurnal internasional kami diwajibkan untuk memasukkan acknowledgement pendanaan RIM LPDP? Itu aja Pak. Terima kasih. Pak, saya kurang terdengar untuk yang pertanyaan pertama tadi, Pak. Tapi untuk yang pertanyaan kedua, mungkin saya jawab dahulu. Iya, Pak, betul. Nanti acknowledgement itu harus dicantumkan ya, Pak. Jadi kepada BRIN dan LPDP itu nanti kami akan coba berikan apa ya template-nya begitu ya, Pak ya. Nanti bisa ditanyakan ke PMO kami seperti apa acknowledgement-nya. Untuk yang pertama, mohon maaf, Pak. Saya kurang terdengar. Oh, baik Bu. Yang pertama, halo, dengar ya Bu? Ya, silakan, Pak. Ya, untuk ini riset indikator report itu kan kita kontraknya November, ini sudah bulan Februari. Apakah kita langsung mengisi 3 bulan pertama ya Bu? Bulan ke-1 kita isi, bulan kedua kita isi, bulan ketiga kita isi gitu Bu. Terima kasih. Oh iya, baik Pak. Sebenarnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Panji ya, jadi memang nanti berupa akumulasi di bulan Februari ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi mungkin dari apa kegiatan-kegiatan sebelumnya sampai dengan Februari ini. Jadi merupakan kompilasi dari bulan-bulan sebelumnya yang belum diisi di menu reporting tersebut. Betul demikian kan ya Pak Panji ya? Mohon koreksi. Betul demikian, Mbak Nungki dan Bapak peneliti. Baik, terima kasih. Demikian Pak Adit. Sudah Bu, terima kasih. Baik, Boleh izin bertanya Pak atau Bu? Iya Ibu, dipersilakan. Ya, saya Dani dari PFEJP. Saya ingin nanya, ini ketika saya buka Eris Pro yang di bagian grantee ini, terutama di bagian budgeting, disbursement details ini, verification PMO sama LPDP-nya masih silang-silang itu karena apa ya? Apa yang harus diperbaiki gitu? Atau memang itu aja? Terima kasih. Mungkin bisa sambil share screen ya. Baik, atau mungkin dibantu tayangkan. Tapi kalau silang itu sepertinya Ibu belum belum apa namanya belum mengunggah berkas sama sekali atau
ada perbaikan setelah Ibu unggah. Jadi masih ada tanda silang di berkas yang Ibu unggah. Jadi itu berarti di apa namanya, harus ada perbaikan yang Ibu unggah kembali di Iris Pro. Apakah seperti itu, Ibu? Untuk melihat catatan perbaikannya di mana ya? Atau Mungkin jadi boleh sambil Di sharing, Bu. sebelah Oh, silang. boleh ya. Ya, Iya, silakan. silakan Ibu, ditayangkan saja. Jadi sebelumnya mungkin pengantar karena sebelumnya ada pergantian ketua periset dan masih menunggu SK pergantian ketua periset, apakah uh, terpengaruh dari itu atau bagaimana? Sudah terlihat seleksinya? Oh iya, baik-baik. Ibu Dani, jadi ini saya baru mendapat informasi. Jadi Ibu yang mengalami pergantian ketua periset ya? Betul. Iya, betul. Oh iya, jadi ini memang ketika pergantian ketua periset dan sedang berjalan kontraknya, ini mohon ditunggu Ibu. Jadi kami sedang mencoba mengurus kembali ya perubahan SK, karena memang untuk ketua periset ini kan tercantum dalam SK dan ini nanti menjadi data dari LPDP juga. Jadi memang ini Ibu case-nya pending Bu. Jadi kami sedang menyusun perubahan SK, sedang diproses di BHKS ya. Nah, betul. Jadi mohon ditunggu dahulu Bu Dani, memang mungkin jadi agak terlambat ya, tapi nanti akan diinformasikan oleh PMO-nya jika SK perubahannya sudah ada. Demikian Bu Dani. Oke. Terima kasih. Jadi kita hanya menunggu aja ya, tidak ada aksi apapun untuk di sini ya untuk perbaikannya. Ya, Bu, untuk sementara menunggu saja. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ke selanjutnya dengan Pak Asep Andang, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih hampir sama dengan Pak Abdullah mengenai realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan RAB. Mungkin karena penyusunan misalnya tahun kemarin, tahun sekarang terdapat beberapa penyesuaian harga, ada item quantity, juga ada penambahan dan pengurangan. Itu ternyata tidak saklek ya, Bu. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan. Tetapi barang-barang utama untuk mendukung penelitian sih saya pikir tidak berubah. Mungkin yang berubah adalah harga, karena melihat kalau kita misalnya beli barangnya dari luar kan akan sangat tergantung dari nilai tukar uang kita misalnya begitu. Nah ini akan terkait dengan pertanyaan yang kedua saya, Bu, mengenai eh, bukti pelaporan keuangannya itu bentuknya apakah harus termasuk pajak atau tidak. Karena kalau saya membuat RAB kemarin itu tanpa pajak misalnya gitu. Karena kalau masuk pajak berarti kan RAB kemarin akan terpotong lagi oleh pajak. Seperti itu. Eh, Kemudian misalnya saya menyewa alat untuk 1 tahun. Nah, apakah pelaporannya dibuat di awal untuk 1 tahun atau dilaporkan per bulan untuk selama misalnya 12 bulan penggunaan? Nah, seperti itu mungkin sementara. Baik, Pak Asep ya, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk yang pelaporan sewa tadi, nah ini mungkin di ini juga Pak, maksudnya memang dalam pembayarannya seperti apa begitu ya. Jadi mengacunya ke pelaksanaannya saja Pak. Jadi memang kalau misalkan sewanya itu Bapak katakan dibayar hanya per bulan gitu ya. Jadi kan berarti memang ada buktinya itu adalah per bulan gitu. Tapi kalau memang katakan Bapak mungkin sudah ada pembayaran sebelumnya dalam jangka waktu berapa bulan ke depan, nah itu juga eh, tetap bisa dimasukkan begitu Pak gitu. Jadi tidak harus misalkan Bapak pecah-pecah sampai per bulan itu tidak gitu. Tapi nanti ke belakangnya kan pasti nanti realisasinya sama gitu untuk apa namanya jumlah anggaran yang Bapak persiapkan untuk sewa tersebut begitu Pak.